Marc Marquez di MotoGP Thailand adalah balapan yang terdiri dari dua babak yang berbeda, yang dipisahkan oleh sebuah kecelakaan. Namun momen paling kontroversial terjadi ketika ia bersenggolan dengan Joan Mir pada saat-saat terakhir. Marquez terjatuh dari posisi kedua saat mencoba menyalip pemimpin balapan dan akhirnya menjadi pemenang Francesco Bagnaia di lap ke-14. Namun berhasil naik ke posisi ke-16 dan mulai merangsek ke depan untuk meraih poin. Pada lap ke-23, Marquez menyalip Joan Mir di tikungan ketiga, namun keduanya bersenggolan saat mencapai puncak. Marquez berada di sisi dalam dan mengambil alih posisi, sementara Mir tetap bertahan, namun ia mendapat penalti turun satu posisi karena dianggap tidak bertanggung jawab. Marquez juga kehilangan satu posisi setelah balapan, dan turun dari posisi ke-11 ke posisi ke-12. Tetapi dipulihkan ke posisi ke-11 ketika diketahui bahwa ia telah menjalani hukuman turun satu posisi selama balapan. Marquez mengatakan bahwa setelah kontak tersebut, ia sudah menduga bahwa ia akan mendapatkan penalti, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah masalah perspektif. Saya sudah membayangkan bahwa saya akan mendapat penalti, aku Marquez. Saya tidak melihat gambarnya, tapi jika gambarnya datang dari lintasan lurus, itu satu sudut pandang, tapi jika gambarnya ada di bagian paling akhir, itu sudut pandang yang lain. Tapi jika gambar itu datang dari lintasan lurus sebelum titik rem, saya sudah sejajar dengan Joan. Marquez menjelaskan bahwa daripada kasus sederhana di mana ia memaksa Mir keluar dari jalur yang terlihat di tayangan ulang TV. Ia merasa kontak tersebut adalah hasil dari Mir yang mencoba mempertahankan posisinya. Bagi saya yang terjadi adalah dia kehilangan 3 posisi di lap sebelumnya dan dia mencoba untuk tidak menyerah, kata Marquez. Dan kemudian pada satu titik ia melepaskan rem, memasuki tikungan, dan saya tidak punya pilihan lain karena saya tidak punya rem belakang setelah kecelakaan itu. Lalu saya berkata, oke, kontak. Maksud saya, kami bersenggolan, saya tahu bahwa saya akan menerima penalti. Menyadari bahwa ia akan menerima penalti dan mengantisipasi dengan tepat, ternyata ia akan diberitahu untuk turun satu posisi. Marquez terus melaju untuk meminimalkan dampak penalti pada balapannya. Tapi kemudian saya berkata saya akan menyerang. Saya akan mengejar pembalap di depan. Saya akan menyalipnya. Saya akan membiarkannya lewat. Dan kemudian menyalip lagi. Dan itulah yang saya lakukan, kata Marquez. Grand Prix Thailand MotoGP 2024 dimenangkan oleh Francesco Bagnaia dengan selisih 2,9 detik dari Jorge Martin. Tetapi pertarungan antara Bagnaia dan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi terdepan merupakan bagian paling sengit dalam balapan tersebut. Pertarungan di antara mereka membuat Marquez mencoba menyerang Bagnaia di tikungan terakhir lintasan Buriram, sebuah tikungan yang sempit dengan gigi pertama yang ketat. Namun, Bagnaia mampu mengimbangi Marquez di tikungan terakhir 2 kali. Marc mengirimnya dari pusat kota 2 kali ke tikungan terakhir, kata Michael Laverty setelah balapan di TNT Sports. Dia sangat brilian dan yakin bisa menghentikannya tanpa harus mengorbankan bagian depan atau membahayakan Pecco. Cutback dari Pecco sangat rapi. Dia memberi Marc sedikit ruang. Yang kedua kalinya,
Dia tidak menganggapnya enteng dan dia sedikit menekannya. Anda bisa melihat Peko menginginkan cutback Mark mencoba memarkirnya, ia menabraknya ke tepi curb. Itu tidak kotor. Itu membuat dia tahu bahwa saya di sini, saya akan melawan. Mark ingin berada di depan. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mendapatkan ritme yang bagus. Namun hal itu tidak terjadi. Pada akhirnya, Marquez terjatuh saat ia mendekati Bagnaia di tikungan 9. Ia berhasil bangkit dan finish di urutan ke-11, namun kecelakaan tersebut mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan keempat musim ini. Bagi Laverty, jatuhnya Marquez bukan karena ia terlalu memaksakan diri, namun karena ia mencoba memeras terlalu banyak tenaga dari ban depan. Ia tidak terlihat melewati batas, kata Laverty. Ia hanya meminta terlalu banyak dari ban depan. Wah, dia berusaha menyelamatkannya. Seperti sebuah tripod, lututnya menancap ke tanah. Jika bukan karena trotoar, ia mungkin sudah mendapatkannya kembali. Anda bisa melihat lututnya tergelincir di tanah. Sayangnya, itu adalah kesempatannya untuk meraih kemenangan. Saya tidak bisa melihat banyak hal yang salah. Dia mungkin telah menyentuh pedal gas hanya untuk menjaga momentum. Ia hampir saja mempertahankannya. Jatuhnya Marquez membuat Bagnaia unggul lebih dari 2 detik atas Jorge Martin, yang tidak pernah benar-benar mengancam pembalap Italia yang akhirnya meraih kemenangan ke-9-nya di Grand Prix musim ini dan menutup selisih poinnya dengan Martin di kejuaraan menjadi 17 poin dengan 2 putaran tersisa. Ia mengalami beberapa momen yang membuatnya gugup, kata Laverty tentang balapan Bagnaia. Namun ia tetap tenang dan menemukan ritme yang tidak dapat ditandingi oleh Jorge Martin. Peko Bagnaia sangat luar biasa. Martin sempat memimpin di awal balapan namun melakukan kesalahan yang akhirnya membuat Bagnaia dan juga Marquez kembali ke persaingan untuk meraih kemenangan. Jorge melakukan start dengan cepat seperti dia menekan di lap pembuka, kata Laverty. Celah di pitboardnya akan turun, jadi dia tahu Peko akan datang. Ia mencoba meningkatkan permainannya. Ia menginjak rem terlalu dalam. Menjelaskan insiden yang membuat Martin menyerahkan keunggulan kepada Bagnaia di tikungan ketiga, Laverty mengatakan Jorge tidak bisa mengurangi kecepatan di tikungan terakhir seperti yang dilakukan Peko. Dia kehilangan 2 tempat. Ia sempat melihat Mark dan Peko dengan baik, namun ia mengakui bahwa mereka memiliki ritme yang bagus. Saya khawatir dengan Jorge karena ia sering melebar jauh di tikungan 1 dan tikungan 3. Jika ia terus memaksa, ia bisa saja terjatuh. Itu adalah keputusan yang tepat untuk puas berada di posisi kedua dari segi kejuaraan. Memberikan poin, tapi membawanya pulang. Ada banyak risiko tetapi ia berhasil mengatasinya dengan baik. Marc Marquez mengatakan bahwa ia mengharapkan untuk finish ketiga di sprint MotoGP Thailand, tetapi tidak memperhitungkan kecepatan Enea Bastianini dalam memenangkan balapan. Pembalap Gresini ini menempati posisi kelima setelah terjatuh di Q2, namun mampu mengejar para pembalap terdepan untuk masuk ke dalam perebutan podium. Namun, Marquez mulai tersingkir dari persaingan saat sprint 13 lap berlangsung. Dengan juara dunia 8 kali ini tertinggal 3 detik dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga saat bendera finish. Marquez adalah salah satu yang tercepat dalam kecepatan balapan selama latihan hari Jumat, tetapi ia terkejut dengan penampilan dominan Bastianini dalam sprint. Maksud saya berharap untuk finish di posisi ketiga karena saya tidak mengandalkan Bastianini, katanya kepada media, termasuk CrashNet pada hari Sabtu. Tapi dia adalah yang tercepat. Hanya dalam latihan kualifikasi, tetapi kemudian dalam latihan dengan ban bekas ia sedikit kesulitan.
Dan kemudian dalam balapan itu sebaliknya dia sangat cepat, sangat konsisten. Kemudian kami finish di posisi keempat. Memang benar bahwa dengan mengambil lebih banyak risiko, mungkin kami akan finish keempat tetapi lebih dekat. Tapi saya melihat posisi itu adalah milik saya dan besok kami akan mencoba mengulanginya. Marquez mengatakan bahwa ia membutuhkan balapan yang sempurna pada hari Minggu untuk memiliki harapan untuk memperebutkan podium terakhir. Terutama karena ia kalah jauh dari para pembalap GP24 di dua sektor pertama. Tidak, bahkan dengan ban keras. Saya pikir target kami adalah untuk mencoba berada di posisi keempat dan jika kami memiliki balapan yang sempurna, kami akan mencoba berada di posisi ketiga. Tambahnya, tapi di sini kami kehilangan banyak hal di T1, T2, dan kami tidak bisa. Maksud saya bisa mengimbangi 5 lap, tetapi dalam balapan sprint, saya melihat jika saya terus membalap seperti ini, saya akan terjatuh. Maka terkadang Anda perlu memahami hal-hal ini. Selalu ada kemungkinan Anda melakukan kesalahan, tapi saya akan mencoba menghindarinya. Pembalap Gresini itu hampir bertabrakan dengan Jorge Martin saat keluar dari tikungan pertama setelah sang pemimpin klasemen keluar dari lintasan untuk mencoba memimpin. Keduanya nyaris bersenggolan saat Martin mengurangi kecepatan motor Ducati yang dikendarai Martin, namun Marquez yakin ia seharusnya melakukan pendekatan yang lebih baik untuk kembali ke sirkuit. Saya melihat gambarnya dan saya beruntung karena saya sudah memperkirakan gerakan itu, jelasnya. Dia keluar lintasan dan untungnya saya tidak menabrak pembatas dan saya memprediksi dia akan kembali. Namun ia kembali dengan cara yang sedikit optimis. Tapi untungnya saya sudah memprediksi sedikit pergerakannya dan tidak terjadi apa-apa. Ia menutup gas, tapi lebih baik jika Anda keluar dari lintasan untuk kembali lagi karena Anda memiliki ruang di tikungan itu. Marc Marquez yakin para pembalap lainnya akan menyusulnya saat MotoGP Thailand berlangsung setelah memuncaki sesi latihan hari Jumat dengan catatan waktu terbaik. Pembalap Gresini ini memimpin setelah latihan kedua dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik di atas motor GP25-nya untuk membuatnya unggul 0,110 detik dari pemimpin klasemen Jorge Martin di posisi kedua. Marquez datang ke Thailand dengan bekal kemenangan di Australia dan telah memenangkan 3 dari 6 balapan terakhir. Dalam hal kecepatan, Marquez yakin Martin lebih cepat darinya. Sementara awal yang baik dari Enea Bastianini di akhir pekan ini membuat pembalap Italia itu juga akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara. Ya, tentu saja senang karena memulai akhir pekan dengan cara seperti itu selalu penting, katanya kepada media, termasuk Crashnet pada hari Jumat. Memang benar bahwa kecepatannya bagus, bukan yang tercepat seperti di Australia. Saya pikir Martin lebih cepat dari kami. Bastianini ketika dia cepat di hari Jumat berarti dia akan sangat cepat sepanjang akhir pekan. Tapi mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan. Ketika ditanya apakah yang lain akan menyusul, ia menambahkan, ini akan terjadi. Terutama saya memiliki potensi itu atau keunggulan itu pada saat-saat awal saya berkendara dengan sangat baik, sangat cepat, tetapi kemudian saya berada di sana. Dan yang lain selangkah demi selangkah akan datang. Sebagai contoh, Bastianini benar-benar berbeda dari saya. Dia mulai banyak berjuang dan kemudian dia kembali. Mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan besok. Pada bagian pertama musim ini, saya selalu kesulitan pada hari Jumat dan kemudian banyak hal yang bisa saya tingkatkan selama akhir pekan.
Sekarang pada hari Jumat saya sudah memiliki dasar yang baik, berkendara dengan cara yang baik, jadi cara untuk berkembang juga sama. Dan besok bagi saya bahkan akan sulit untuk meningkatkan waktu putaran latihan, karena itu sudah menjadi catatan waktu. Jika saya bisa mencatatkan waktu 1 menit 29,1 detik lagi, saya akan menandatanganinya. Menatap balapan besok, Marquez berharap untuk mendapatkan kecepatan tertinggi dari GP23-nya karena ia kehilangan waktu putaran saat keluar dari tikungan 1 dan tikungan 3. Apa yang ingin saya tingkatkan? Tentu saja Anda selalu mencoba menemukan hal-hal kecil. Namun saat ini yang membuat saya lebih kesulitan atau di mana saya lebih banyak kehilangan waktu adalah T1 dan T2. Tapi itu adalah lintasan-lintasan lurus yang besar. Lintasan-lintasan lurus yang besar itu adalah di mana kami kehilangan lebih banyak. Tapi di sprint kami akan menggunakan mesin yang baru dan mari kita lihat apakah kami bisa sedikit lebih cepat. Marc Marquez tiba di Thailand dengan penuh percaya diri setelah memenangkan Grand Prix sebelumnya. Marc mampu mengelola faktor balapan dengan sangat baik dan menang di Phillip Island. Pembalap ini meraih kemenangan ketiganya musim ini bersama Gresini Racing, melengkapi tahun pertama yang sangat baik di Ducati. Kini ia tiba di Thailand dengan optimis, tetapi seperti biasa, ia sadar akan kemungkinannya. Terlebih lagi, Marc tiba di sirkuit di mana ia terakhir kali menjadi juara dunia pada 2019. Berikut penuturan sang rider kepada DAZN. Apa artinya mengetahui bahwa Anda berada di titik yang sama? Apakah Anda merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan saat itu sekarang? Tanya DAZN mengacu pada tahun 2019. Tidak, pada tahun 2019 Marc berada di posisi terdepan. Saya baru saja membicarakannya dengan TV Prancis. Mereka bertanya kepada saya, secara logis. Saya bertarung hingga lap terakhir, tikungan terakhir dengan Quartararo dan ya, itu ada di sana. Itu adalah Marc Prime. Marc tanpa cedera, 100 secara fisik, dengan banyak, sangat percaya diri. Saya datang dari musim MotoGP terbaik pribadi. Selalu pertama atau kedua, dan sekarang sedikit demi sedikit kami mendapatkan kepercayaan diri. Kami memenangkan balapan, kami naik podium. Tetapi saya berharap masih ada ruang untuk perbaikan untuk mencoba lebih dekat dengan Marc tahun 2019. Saat ini pebalap Gresini masih memiliki opsi matematis untuk meraih gelar meski memang benar situasinya sangat rumit. Niatnya adalah untuk terus berkembang agar bisa bertarung tahun depan untuk menjadi juara lagi. Ya, itulah niatnya. Untuk semakin siap untuk bisa bertarung untuk kejuaraan dunia. Bahwa kejuaraan dunia berikutnya akan diadakan tahun depan. Dan jika kami ingin memiliki peluang atau memiliki kepercayaan diri, kami harus finish dengan baik di tahun 2024 ini. Dan itulah yang sedang kami usahakan. Mencari konsistensi, mencari kecepatan saat kami merasakannya. Seperti yang kami lakukan di Phillip Island. Dan lihat apakah kami dapat menunjukkan kecepatan itu lagi di sini dan naik podium. Sirkuit ini cenderung menguntungkan Ducati, dan Marc mengenang kemenangannya di masa lalu. Saya tidak ingin bertarung di sana.
atau menghadapi tikungan terakhir dengan salah satu dari dua pembalap yang bertarung di kejuaraan dunia. Tetapi pada akhirnya kami harus fokus pada balapan dan memberikan 100.